Juri kami sebagai tim kontra dengan tegas bahwa kami menolak mosi Dewan ini akan mengkriminalisasi tindakan yang mempromosikan penyangkalan perubahan iklim. Juri mereka bilang kalau kriminalisasi itu harus dilakukan loh, karena pihak-pihak yang melakukan itu, terutama korporat, mereka menyebarkan hoax kok, sehingga masyarakat itu menjadi terpedaya dan mereka akan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nah, namun juga apabila kita sadari bahwasanya kita melakukan kriminalisasi, bahwa itu nggak akan ada loh yang namanya ruang diskusi ataupun ruang dialog, isu-isu ini nggak akan terangkat, masyarakat jadi nggak sadar, masyarakat nggak akan sadar bahwasanya isu ini itu lagi ada. Contohnya ketika mereka nggak bilang kalau perubahan iklim itu nggak ada, mungkin masyarakat nggak akan menyadari juga lagi perubahan iklim ya. Nah, justru adanya mereka bilang itu dan tidak mengkriminalisasi, misal kita melakukan tindakan lain, misalnya dengan aktivis-aktivis yang menyuarakan perubahan iklim itu justru ada loh. Nah, justru akan menjadikan sebuah debat panas antara pihak yang menyatakan bahwa pihak yang menyangkal dan pihak yang menyatakan bahwa perubahan iklim itu ada, sehingga masyarakat akan dapat terjun langsung kepada debat tadi, sehingga masyarakat jadi paham perubahan iklim itu antara ada ataupun tidak ada, sehingga masyarakat menjadi paham, isu terangkat dan isu menjadi panas dan lain sebagainya. Nah, jadi tapi sadari juga walaupun mereka bilang hoax tadi, masyarakat itu nggak akan langsung percaya loh, soalnya masyarakat juga dapat merasakan langsung dampaknya. Contoh, masyarakat yang tinggal di daerah perkebunan, nah mereka dapat menyadari sendiri bahwa perkebunan mereka itu kadang-kadang bisa terbakar ataupun kekeringan. Ini didampakkan ini karena perubahan iklim. Perkebunan aku terbakar, berarti ini lagi musimnya juga nggak menentu, kadang hujan, kadang panas dan lain sebagainya. Berarti masyarakat sadar bahwa ada perubahan iklim. Jadi masyarakat nggak akan langsung percaya dengan pihak-pihak atau korporat menyatakan bahwa dan menyangkal perubahan iklim tadi. Juri, mari kita karakterisasi beberapa aktor di sini. Negara sebagai regulator dan penegak HAM itu memiliki tugas untuk mengedukasi masyarakat, memberikan tentang literasi digital yang baik dan lain sebagainya. Mereka juga harus menegakkan hukum-hukum terkait perubahan iklim dan lain sebagainya. Nah, penyangkal di sini penyangkal bertujuan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya mereka ingin meraup keuntungan lewat tambang, perminyakan dan lain sebagainya. Oleh karena itu mereka menyebarkan penyangkalan perubahan iklim agar masyarakat tetap mendukung mereka dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, lembaga ilmiah itu adalah mereka yang membangun kesadaran masyarakat itu sendiri. Contohnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka yang membangun kesadaran masyarakat. Nah, maka dapat kita pahami secara jelas bahwasanya tugas-tugas pemerintah dan lembaga ilmiah itu adalah membangun kesadaran, bukan membungkam adanya hoax dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mosi ini tidak dapat dijustifikasi. Nah, kami sebagai tim kontra menolak mosi ini karena mosi ini itu akan mengorbankan kebebasan berpendapat kita dari juri. Nah, dengan dikorbankannya kebebasan berpendapat, misalnya diskusi, dialog dan lain sebagainya, maka tidak akan terangkat isu ini ke permukaan juri. Mari kita lihat mekanisme yang akan kami tawarkan. Mekanisme kami jauh lebih baik dibandingkan mekanisme tim pro. Di sini kami akan mengedukasikan publik sekaligus melakukan gerakan akar rumput. Kami akan terjun ke masyarakat, melakukan edukasi secara langsung. Perubahan iklim itu terjadi gara-gara ini loh, ini dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu gerakan yang lebih efektif dibandingkan kita mengkriminalisasi. Kami juga akan membuat regulasi-regulasi terkait regulasi hukum terkait menyebarkan hoax dan lain sebagainya, sehingga penyebar hoax akan lebih dijerat dan lain sebagainya. Dan juga kami akan membuat regulasi terkait untuk media sosial, misalnya membuat algoritma lebih bagus, sehingga mungkin akan ada fitur auto deteksi konten-konten hoax dan yang akan langsung melabelkan ini adalah konten yang melakukan disinformasi. Nah, juri sadari bahwasanya di status quo itu masih banyak loh hoax dan penyangkalan perubahan iklim. Kami nggak menyangkal bahwa ini memang ada, karena ini dikarenakan masih rendahnya literasi informasi dan literasi digital beserta sains dari masyarakat kita. Karena kita masih negara berkembang yang tidak semaju negara-negara maju. Nah, oleh karena itu, korporat memanfaatkan kesempatan untuk menyebarkan informasi sesat yang dapat mendukung mereka. Misalnya, akan bilang tambang itu sebenarnya nggak apa-apa, dan lain sebagainya. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang tentang pro lingkungan akan terhambat, dan diakhiri dengan masyarakat yang menjadi bingung dan terbelah. Ini benar atau enggak ya? Ini fakta atau enggak ya? Dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita dapat mendatangkan solusi berupa edukasi publik dengan melakukan pelabelan konten yang salah, misalnya melakukan fact checking ataupun cross check, misalnya dalam memilah konten-konten di media sosial dan lain sebagainya. Juga dapat melaksanakan regulasi atau meningkatkan regulasi di platform digital, misalnya membuat algoritma yang melakukan autodeteksi dan lain sebagainya. Bukan melakukan kriminalisasi yang hanya akan membuat
hal itu hanya membuat jera pelaku, tapi tidak mendatangkan efek secara langsung kepada masyarakat dan lain sebagainya. Masuk pada argumen kami yang pertama, juri sadari bahwasanya perbedaan pendapat itu wajar loh. Di dunia ini wajar saja jika ada berbagai macam pendapat, misalnya pendapat A, pendapat B, pendapat C dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita memilih hak esensial untuk memilih pendapat. Aku dukung yang A, aku dukung yang B, aku dukung yang C dan lain sebagainya. Hal ini akan memunculkan diskusi-diskusi. Dengan adanya diskusi ini, maka isu-isu itu kan menjadi eksis ataupun panas. Dengan ada yang bilang, oh perubahan iklim itu nggak ada, perubahan iklim itu ada, sehingga masyarakat akan jadi aware ataupun sadar adanya isu ini, sehingga isu menjadi eksis, isu menjadi terangkat ke permukaan, isu menjadi panas dan lain sebagainya. Masyarakat juga akan berperan aktif dalam isu-isu tersebut, dalam diskusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mosi ini tidak dapat terjustifikasi. Kemudian yang argumen kami yang kedua, kami bilang kalau misalnya dampak positif dari mengkriminalisasi itu tetap ada, tapi ini merupakan hal yang kecil dan dapat dihindari. Misalnya ketika kita mengkriminalisasi penyangkal perubahan iklim, maka penyangkal itu akan ditangkap sehingga akan menimbulkan efek jera bagi mereka. Namun apa yang terjadi setelah ditangkap? Setelah ditangkap mereka mereka bakal masuk penjara dan lain sebagainya, tapi tetap banyak yang terdampak. Setelah mereka menyebarkan, tetap banyak mereka sudah terlanjur menyebarluaskan berita-berita bohong pada masyarakat, sehingga hal ini akan menjadi suatu hal yang signifikan. Oleh karena itu juri, mosi ketika kita mengkriminalisasi tindakan yang mempromosikan penyangkalan perubahan iklim, itu akan menimbulkan dampak yang lebih parah. Oleh karena itu kita harus menggantikannya dengan gerakan edukatif dan regulatif, seperti yang kami bilang tadi di mekanisme kami, karena hal ini akan mendatangkan dampak yang sangat besar. Misalnya masyarakat itu kan menjadi lebih teredukasi. Misal kita melaksanakan gerakan akar rumput yang kita terjun kepada masyarakat, yang kita menyampaikan informasi-informasi yang benar, masyarakat akan jadi lebih teredukasi dan lain sebagainya. Dengan regulatif kita juga akan meningkatkan regulasi-regulasi yang ada, juga akan sebagai gerakan preventif untuk hal-hal selanjutnya. Juri kami menyadari bahwasanya mungkin pihak pro kan bilang hoax itu mematikan planet loh, tapi sadari bahwasanya kita dapat melakukan counterbalance. Misalnya melakukan gerakan akar rumput tadi, kita langsung bilang ke masyarakat, kita langsung terjun, kita langsung ngasih info yang benar dan lain sebagainya. Kita akan mengedukasi publik dan lain sebagainya. Maka dengan adanya hoax itu akan membuat isu menjadi eksis, dan tapi kita dapat melakukan gerakan preventifnya. Oleh karena itu kami bangga menjadi tim kontra.